Kalau polisi menolak, iya. Polisi misalkan salah satu dasar tolakannya, polisi mengatakan bahwa ketujuh tersangka sudah mengajukan gerasi dan sudah mengakui perbuatannya. Buat polisi mengatakan itu dasar bahwa peristiwa itu benar. Ini nih kita ketemu lagi nih, Le. Teman. Bingung nih gue nih. Apa tuh? Hah? Nyari bini? Bukan, banyak isu. Ini isu kayaknya banyak banget di negeri ini. Masih ada. Nggak pernah berhenti. Masih ada yang salah dengan negeri ini kan. Ini soal Peggy nih. Ini kan menarik sekali nih. Ada yang menarik di peradilan Peggy tadi tuh. Di hari Selasa tanggal 2 ya. 2 Juni ini. Di peradilan Peggy tadi itu polisi lucu juga tuh, Le. Ngomong apa? Nah, yang menarik itu menurut gua adalah dihidupkannya kembali. Soal? 2 saksi yang dianggap katanya nggak ada. Dia bilang kan kemarin dua itu katanya nggak ada, fiktif. Tapi tiba-tiba sekarang dihidupkan lagi tuh, dia katanya ada, misalnya seperti itu. Nah, terus yang kedua ada menarik juga memang untuk Peggy. Nah, Peggy juga mungkin nih harus meluruskan tuh alibi dia. Yang katanya ketika kejadian itu kan Peggy ada di Bandung ngebangun rumah. Tapi kata yang punya rumah itu dia nggak ada. Dia nggak ada karena dia adanya bulan Agustus dan Juli nggak ada gitu. Nah, kayaknya itu tuh. Lu sendiri gimana? Komentar lu lihat ini nggak? Nah, itu kan kalau gua ngelihat kalau ngejar kesaksian, kemungkinan kesaksian itu bias. Karena umurnya udah 8 tahun nih kasus. Mengingat 8 tahun, orang pasti susah banget. Yang kedua, kesaksian itu bias karena rentang waktu dia terpengaruh dengan A, B, C gitu kan. Mulai dari omongan orang, gosip, sampai iming-iming uang kan. Tapi gue tanya nih. Apa tuh? Lu ngebangun rumah 8 tahun yang lalu nih. Gue tanya sama lu. Lu ngebangun rumah dulu tahun 2016? Ingat. Kalau bulan itu, apa? Kalau itu pasti ingat. Nah, pasti ingat kan? Pasti ingat, tapi detailnya. Dulu lu misalkan kenapa lu pilih warna merah, warna hijau? Kenapa kacanya begini? Kenapa begitu? Itu pasti lupa. Ya, detailnya pasti lupa. Oke. Nah, yang begini-gini kan kalau ngejar kesaksian itu yang gue bilang kenapa nggak berangkat dari yang kita sepakati ya? Kenapa nggak berangkat dari scientific evidence? Kan Lagi-lagi. Kalau scientific evidence itu nggak bisa berbohong, ada datanya. Mati karena tusukan, bener nggak tuh ada bukti tusukan? Betul. Selain itu karena diperkosa sekian orang. Iya, karena harus ada buktinya. Nah itu yang buat gua ada diabaikan. Kalau polisi menolak, iya. Polisi misalkan salah satu dasar tolakannya, polisi mengatakan bahwa ketujuh tersangka sudah mengajukan gerasi dan sudah mengakui perbuatannya. Buat polisi mengatakan itu dasar bahwa peristiwa itu benar. Oke. Nah itu dasar yang jangan polisi. Polisi berdasarkan apa? Pada vonis, pengadilan, kejiwaan, tes kejiwaan kan. Tes kejiwaan katanya dijadikan dasar. Kejiwaan sendiri itu tadi gue bilang kalau tes kejiwaan peristiwa 8 tahun yang lalu, tes kejiwaan sekarang itu bias. Karena orang bertumbuh. Makanya kalau itu desakan, lu bikin eksaminasi publik deh buat polisi. Jadi itu pun kalau misalnya tes kejiwaan itu tidak masuk lah, itu hanya pendukung ya. Betul. Tetap dia adalah di luar bukti ilmiah ya. Makanya kemudian orang berpikir kira-kira Peggy itu akan jadi tersangka apa enggak? Menurut gua, kalau yang acuannya syarat formil, Peggy itu bisa jadi tersangka. Ya. Syarat formil ya. Syarat formil ya. Yang karena sering pengakuan.
Ya kan ada vonis pengadilan. Iya, vonis pengadilan, pengakuan yang tersangka lain, terpidana lain, Ada gerasi. ada Syarat gerasi. formil. Ya, Dia sah jadi tersangka. Yang sering kita lupakan dan diperdebatkan itu bukti material. betul. Bukti material itu vonisnya benar apa enggak? Hmm. Gitu kan? Hmm. Peggy-nya benar apa enggak? Hmm. Gitu kan, itu bukti material. Hmm. Itu dalam persidangan. Makanya orang mulai dorong, udahlah Peggy ngajuin PK, udahlah yang lain bikin PK. Hmm. Nah itu yang didorong. Cuma kalau gue mikir, polisi apa sih yang bisa dilakukan dengan ulang tahun polisi sekarang? Eksaminasi publik. Eksaminasi publik tuh kayak apa, Le? Biar jelas, Le. Urut ulang kalau kita tuh. Hmm. Kalau istilah lu di wartawan investigasi, Reinvestigasi. lakukan tuh, bener nggak sih? Kan Tapi- kemarin misalkan polisi ngomong begini, Ibtu Rudiana sudah diperiksa dan Ibtu Rudiana tidak melakukan kesalahan etika. Pertanyaan dari publik nih, Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam itu sebagai polisi atau sebagai orang tua? Ya. Kalau sebagai orang tua ya jelaslah dia tidak akan melanggar etika. Ya. Ya iyalah kan Namanya orang tua. anaknya. Tapi sebagai polisi dia melanggar etika nggak? Ya. Semestinya kalau dia sebagai diperiksa propam, maka kapasitasnya itu adalah sebagai polisi. Iya, Kalau dia sebagai dianggap bukan polisi, maka yang akan memeriksa itu kan serse. Nah, maksud gua gini, kan lo bilang eksaminasi. Persoalannya, ini TKP udah rusak, barang bukti udah rusak. Iya. Sehingga kalau lu mau melakukan investigasi crime, crime investigation, crime investigation ini, maka sulit, Le. Ini udah panjang ini nih. Nah, jadi kalau menurut gua nih, Le, menurut gua harus ada keberanian dari polisi. Keberaniannya adalah lebih baik dia meloloskan, artinya memberhentikan SP3 kasusnya Peggy, daripada tiba-tiba ini Peggy-nya bersalah tapi pada kenyataannya itu tidak bersalah. Persoalannya gini. Sehingga harus balik. Jadi jangan larinya itu adalah persoalan tekanan publik atau apapun. Nah, persoalannya gini, Dan, kalau kayak gitu. Polisi itu dasarnya apa ya? Meng-SP3-kan Peggy. Seperti pengakuan polisi. Ya apa? Bukti ilmiahnya tidak berangkat dari bukti ilmiah. Nah, kalau itu gini, kalau polisi misalkan membebaskan Peggy atas dasar lemahnya bukti tadi, maka secara otomatis ya, polisi itu menggugat putusan pengadilan itu terhadap 7 tersangka. Mungkin satu, ini cara lain adalah kita ini harus berani, semua penegak hukum di negeri ini untuk kembali ke jati dirinya hukum, justice. Yang kedua, lebih baik melepas orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Maka dalam konteks ini bisa jadi Peggy itu lanjut aja ke jaksa, lanjut ke persidangan. Di persidangan putusan pengadilan. Jadi semuanya sesuai prosedural hukum kepada sistem peradilan kita. Kalau pilihannya kayak gitu, ke pengadilan kayak gitu material, maka itu kan pasti pilihan tuh ya. Berarti ini bahasanya gini, publik tuh akan ngomong, loh kalau Peggy ke pengadilan segala macam dan Peggy diputuskan tidak bersalah, yang kemudian akan dijadikan dasar untuk yang tujuh orang juga tidak bersalah, maka ada sesungguhnya istilahnya apa ya, polisi mengajukan kasus yang bahasanya kan si Peggy-nya udah ditahan tuh, nggak apa-apa, ada kerugian, nggak ada masalah. Makanya banyak orang mengatakan kalau kayak gitu pilihannya adalah mendingan eksaminasi publik. Eksaminasi publik, polisi mengatakan, gitu kan? Polisi. Dasar eksaminasi publik inilah yang dijadikan alasan untuk membebaskan semua. Itu bisa.
Bisa lah. Sesuai prosedur hukum itu. Nih, Karena eksaminasi publik. gue nggak ngerti nih. Eksaminasi publik, begitu polisi mengatakan eksaminasi publik dan Peggy-nya misalkan benar bukan ini, berarti kan Peggy dibebaskan tuh. Dan eksaminasi publik itulah yang kemudian dipakai oleh 7 orang. Ini bisa juga dipakai yang kayak kemarin kasus Pilpres nggak ya? Apa istilahnya tuh? Yang kemarin. MK enggak, MK final. Bukan, yang MA. Oh, MK atau MK? Final. Bukan, sebelum persidangan itu kan Eksaminasi publik. eksaminasi publik ya? Eksaminasi publik biasa dilakukan. Iya, artinya kan sudah pernah dilakukan. Sudah pernah. Kita udah berkali-kali juga kan. Kalau gua ngelihatnya, gua khawatir itu kasus Peggy ya, gua khawatirnya itu polisi lebih ke demi menjaga esprit de corps. Sehingga keadilan itu yang maksudnya Enggak lah, menurut gua sih ya kalau gua ya ya gara-gara ada esprit de corps itu unsur keadilannya nihilkan. itu yang gua khawatir. Ya, nah menurut gua harusnya tidak perlu ada kekhawatiran itu, malah sebenarnya kalau polisi benar-benar Keren mengungkap apa ya, lebih fair, Kalian itu malah dia jadi kepercayaan publik itu akan melesat itu loh. kalau itu sih Kalau sekarang yang 70% dia meningkat bisa sampai 90% itu. jadi. Kasus Sambo, ingat tidak kasus Sambo? Oh iya, naik. Ketika Kapolri itu membuka semuanya dengan transparan, kan dia langsung melejit itu. Iya. Nggak butuh waktu lama itu. Nah, gua khawatir ini kasus Peggy, kemudian muncul lagi kasus Padang Oh, Padang udah clear. yang dianiaya itu. Iya, kan. Padang udah clear. Jadi yang Padang itu ternyata bukan penganiayaan. Tawuran. Tawuran, dia jatuh, patah tulang. Iya. Dan itu hasil otopsi dan sebagainya. Nah, rentetan kasus-kasus ini itu yang gua khawatir mendegradasi wibawa Polri. Ya. Tapi balik lagi, Roy. Ke Di Peggy. pra-peradilan ini berarti menurut prediksi lu, Menurut gua Peggy, hitungan gua pengadilan sah Peggy tersangka. jadi tersangka. Kalau syarat formil ya Ya, berarti harus nunggu lagi di pengadilan. masih panjang itu mendekam di penjara itu, Peggy itu. Cerita panjang. Cerita panjang ini. Panjang. Vina ini tidak akan selesai dalam tempo yang singkat ini nih. Gua khawatir seperti itu Ya. tuh. Deh. Yang kedua ada PR lagi nih. Apa tuh? Deh? Lah yang 2 orang ini nih, DPO. Kan harus dicari lagi, ditangkap lagi. Nah ini pressure-nya semakin tinggi. Gimana polisi harus mencari ini? Itu yang kau bilang blundernya polisi. Blunder lah gua mengatakan polisi terlalu terburu-buru mengatakan hanya 1 orang. Iya. Blunder kalau buat. Iya, karena sebenarnya sebelumnya di BAP semua clear ya. Vonisnya 3 kok. Iya. Kenapa jadi tinggal 1? Iya. Ya sudah kalau gitu, guys. Kita tunggu guys kelanjutannya kasus Peggy, kasus Vina Cirebon ini guys. Ini masih panjang dan ini akan masuk dalam sejarah peradilan di negeri ini guys. Carut marutnya. Tapi kalau bebas keren. Nah, kalau misalnya semua penegak hukum, polisi, jaksa sebagai penuntut, hakim sebagai pemutus, hakim sebagai wakil Tuhan Di muka bumi. di muka bumi, ini benar-benar sejarah kelam ini berubah itu guys. Iya, iya. Jadi pertaruhan ini, Lalu pertaruhan penegakan hukum di negeri kita ini kayak apa? Salah satu potret cerminannya adalah di kasus Peggy ini, kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman di situlah tuh. Iya, bukan Hakim Sulaiman Sakib. Enggak, itu temannya Pak Dadi itu. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?